kita sudah kembali lagi dari event Pertamina Mandalika Racing Series di mana trek kebanggaan Indonesia kita helatkan di sini, dan inilah dia dari standing point demi standing point untuk kelas yang begitu luar biasa, kelas baru kita pada saat putaran kedua kemarin, yaitu adalah Junior Sport 150cc under 15. Valera Octavianus memiliki poin paling besar dari para pebalap-pebalap lainnya, dan Dana Diaksa Wida Pangestu begitu rapat menempel dengan hanya gap 1 poin saja yang berbeda. Davino Britani berada di urutan ketiganya, dan teman-teman juga bisa melihat bersama-sama kali ini Dana Diaksa memiliki sebuah keunggulan dari Valera Octavianus karena dia sudah berhasil menyelesaikan dari sesi qualifying yang sekarang berada di grid yang kedua. Inilah dia situasi dan juga kondisi dari grid position urutan 1 sampai urutan yang ke-24, di mana Fadil Algasani Priyadi berada di urutan pertamanya ataupun grid pertama, Dana Diaksa Wida Pangestu berada di urutan grid yang kedua, teman-teman semuanya. Dan terlihat dengan baik bahwa persiapan engine off sedang dilangsungkan, di mana di sini sesaat lagi para Pertamina Girl sudah disebar di sana dengan bendera sponsor utama kita pastinya dari Pertamina dan juga Bank Mandiri. Inilah dia Fadil Algasari yang sudah bersiap dan agak sedikit melakukan doa di dalam hatinya di sana, hadirin sekalian, selaku standing point berada di urutan ke-6-nya, dan terlihat dengan baik bahwa dirinya akan maksimal sampai selesai acara ataupun selesai finish nanti di hari Sabtu ini. Dan inilah dia Dana Diaksa, begitu tenang. Dana Diaksa di standing point yang kedua. Dana Diaksa boleh berikan lambaian-lambaian tangan ke kamera. Dana Diaksa itulah dia Dana Diaksa, begitu baik sekali menyapa dan merespon dari teriakan saya di sini dari area sirkuit kita pastinya dari Pertamina Mandalika International Circuit. View dari pemandangan kamera drone kita dengan sangat indah melihat dan menangkap gambar dari grid ataupun row pertama sampai row yang terbelakang, bahwa para pebalap-pebalap dari yang muda di sini ditemani di sana Sabian Fatul oleh ayahnya di sana. Semalam kita makan bersama pastinya dari Yamaha Yamalum Aditama. Sudah siap menggetok-getokkan dadanya di sini untuk bisa memberikan yang terbaik untuk tim dan ayahanda di sini. Oke, kita lihat yang lainnya untuk grid yang keempat. Hadirin sekalian, boleh kita akan melihat ataupun row barisan yang kedua ada Rafael Castillo sepertinya. Oke, Rafael Castillo juga akan terlihat dengan sangat baik berada di grid keempatnya. Silakan untuk Pertamina Girl dan juga para montir hanya menyisakan satu saja ataupun mekanik. Inilah dia Rafael Castillo yang berada di grid keempatnya dengan total poin 51, bertengger di urutan yang ketujuh, hadirin sekalian. Sesi warm up akan diberikan 1 lap untuk mereka semuanya. Yang lain supporting boleh meninggalkan tempat, terima kasih banyak. Dan one mechanic, dan kali inilah dia untuk biografi ataupun profile dari Pertamina Mandalika International Circuit. 17 tikungan, hadirin sekalian, 6 ke kiri, 11 ke kanan. Inilah dia tikungan-tikungan yang dimana terlihat dengan bold merah menandakan tikungan ke arah kanan dari sirkuit kita kali ini. Dan juga terlihat juga bahwa tikungan ke arah kiri kita bolkan merah juga di sini. Teman-teman bisa melihat turn 2 sampai 4 dan turn 8, 12, 13 dan turn yang ke-16. Selanjutnya untuk sektor pertama dari turn 1 sampai 5, 5 sampai 9 yaitu adalah turn yang kedua ataupun sektor kedua. Sektor yang ketiga 10 sampai 12, 13 sampai 17 adalah sektor yang keempat. Total ada 4 sektor. Area overtaking hotspot yang paling terbaik untuk melakukan overtaking turn 1, turn 10 dan juga turn 16 dan turn 17, hadirin sekalian. Itulah dia secara singkat profile dari layout kita ataupun track kita di sini, dan sesaat lagi akan segera dipersiapkan untuk segera kita lepas. Kita akan tunggu jagoan-jagoan terbaik kita, pebalap-pebalap muda, bibit-bibit Indonesia untuk bisa nantinya mengibarkan dan juga berkancah di ajang internasional ataupun di kelas nasional yang lain-lainnya. Oke, rekan-rekan fotografer akan meninggalkan ataupun rekan-rekan media akan meninggalkan spotnya masing-masing, dan kita akan segera melepas dari total 1 minute board. Dan jangan lupa bagi para seluruh penonton, jangan lupa di subscribe, hidupkan loncengnya dan juga diberikan jempol ataupun like-nya. Kita sudah berstatus engine on di sini, hadirin.
30 seconds, 30 detik. Saat lagi mereka akan segera melakukan warm up sebanyak 1 laps. Dan nantinya mereka melakukan jalannya balapan bertotalkan berjumlah 8 laps ataupun 8 putaran. Bagi para seluruh penonton-penonton yang berada di channel YouTube-nya Mandalika Racing Series, kami ucapkan selamat menyaksikan. Inilah dia race pertama after qualifying in the morning. Kali ini kita di siang hari after the break, after Isoma, jam makan siang dari area pulau ataupun provinsi NTB, Pulau Lombok pastinya, kota Lombok yang begitu cantik pemandangannya dan juga begitu luar biasa cuacanya di hari Sabtu ini. Kita bisa melihat 24 starter sudah dilepas untuk melakukan warm up lap, di mana the one and only ada jagoan dari Suzuki menggunakan GSX 150-nya, yaitu adalah Aldiansyah Pratama, akan diapit oleh kepakan sayap Honda dan juga garpu tala yang begitu tajam dari Yamaha. Masih bersama dengan saya Alexander Sitompul, menemani teman-teman semuanya di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Bahwa aktivitas di hari Sabtu ini keseluruhan kelas, ada 6 kelas kita akan melakukan jalannya race di siang sampai sore hari nantinya. Kelas pertama, race pertama, Junior Sport 150cc under 15 tahun sudah bersiap. Mereka akan menikmati dan sedikit melakukan peradaptasian di prosesi dari sesi warm up di sini untuk sedikit memanaskan ban dan juga mendapatkan chemistry kembali untuk bisa mendapatkan feel-nya kembali dengan kuda pacu yang mereka gunakan, motor yang mereka gunakan pastinya dengan 150cc sport. Poin tertinggi ada Valera Octavianus dengan 84 poin. Valera harus berhati-hati karena kenapa? Karena poin yang didapati oleh Valera belum aman untuk dia bisa mengunci gelar juara umum di kelas Junior Sport di sini hadirin sekalian, karena Valera harus fight dengan duo balap kita di sana ataupun Dana Diaksa Wida Pangestu yang dengan poinnya sangat rapat, 83 poin, hanya terpaut 1 poin selisih saja. Dan sedangkan Davino Britani, saya nampaknya tidak melihat nama dari Davino Britani di sini hadirin sekalian. Apakah dia absen di final round ataukah ada kondisi yang lain yang harus dia kerjakan. Dan inilah dia starting grid. Teman-teman bisa melihat secara dengan cepat Fadil Alga Sani berada di urutan pertamanya. Ziven Rozul, inilah dia juga pembalap yang namanya naik daun. Abimanyu juga hadir di sana. Shandelbert Warikar dari Aldi Jaya, dan kali ini Richard Junior Huta Barat berada di grid yang ke-19-nya. Zidan Deo berada di urutan ke-21 tadi. Mereka sudah bersiap dan akan segera dilepas hadirin sekalian. Inilah dia, mereka kembali ke grid posisi masing-masing. Jadi perhatikan jalannya balapan kita sajikan untuk teman-teman semuanya. This is grand finale Pertamina Mandalika Racing Series 2024. Dari race pertama pembuka jalannya balapan kita dari Junior Sport 150cc. Dan inilah dia, sesaat lagi petugas bendera kita berwarna merah akan menarik bendera menandakan mereka sudah bersiap untuk segera dilepas. Dan inilah dia, kelas pembuka yang sangat baik dari Junior Sport 150cc akan bersiap dilepas. Watch the light is on and the light is off. Let's go! Inilah dia teman-teman semuanya. Keseluruhan pebalap sudah membuka throttle, open the throttle, open the gas. Mereka melakukan zigzag sedikit di sana, di mana ada satu pebalap yang begitu kencang melakukan sangat hampir saja melakukan kontaknya salah satu pebalap yang berasal dari ART seperti terjatuh satu pebalap di sana hadirin. Sayang seribu sayang, pebalap kita yang harus terjatuh nampaknya dengan nomor start 220 bila mana saya melihat dari nomor startnya, yaitu salah satu Edrin Aza. Sayang seribu sayang, namun kembali ke jalannya balapan teman-teman semuanya memasuki tikungan yang ketiga ataupun tikungan yang keempat. Mereka saling beriring-iringan, satu pebalap langsung melepaskan dari pressure yang sangat kuat, di mana seperti Fadil Algasani Priyadi di sini. Apakah dia yang akan mengunci di lap awal ini menjadi raja di lap awal ini dari para pebalap terbaik tanah air kita untuk kelas Junior Sport 150cc under 15 tahun. Dan inilah dia, 8 laps akan kita nikmati bersama-sama. Satu Suzuki di sana terlihat dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Namun begitu rapat, dan inilah dia sedikit replay yang berada di bawah kiri, teman-teman. Ada sedikit kontak dan harus kehilangan kendali sehingga harus terjatuh salah satu pebalap kita di sana. Namun inilah dia jalannya balapan.
ada sedikit bumbu-bumbu seperti itu yang kita lihat dan juga kita saksikan bersama-sama. Dan inilah dia sudah memasuki tikungan Pertamina dari sirkuit kebanggaannya Indonesia, sirkuit salah satu sirkuit terbaik di Indonesia. Oh, ini dia livery yang begitu spesial dari Suzuki GSX 150. Nampaknya Aldiansyah Pratama, walaupun dia melakukan startnya di barisan kedua ataupun row yang kedua, dia bisa memanfaatkan momentum dari lampu start dimatikan tadi untuk segera memulai jalannya balapan. Inilah dia rombongan-rombongan pemuda-pemuda ataupun para remaja-remaja kita hadirin sekalian di bawah 15 tahun memasuki tikungan 16 dan tikungan yang ke-17. Oke, siapakah gerangan yang berada di depan? Apakah Dania Daksa, Wida Pangestu, ataukah Sabian Fatul Ilmi? Kita lihat bersama-sama hadirin. Yap, ini dia 232 sepertinya Sabian yang membuka dari jalannya lap pertama ini. Sabian Fatul Ilmi, ayahanda tercinta begitu tenang mengikuti dan juga melihat pergerakan Sabian, ditemaninya lah di sana. Dan Yadiaksa juga begitu tenang berada di urutan ketiga sejauh ini. Fadil Algasani Priyadi harus turun berada di urutan keduanya. Rafael Castillo, oh ada overtaking terjadi, nampaknya berbeda ATPM di sini dan nampaknya Yamaha Suzuki satu di sana menemani dan juga menempel pergerakan tajamnya garpu tala Yamaha hadirin sekalian menggunakan R15-nya. Akankah GSX 150 comebacknya Suzuki untuk bisa meramaikan dunia balap di Indonesia ataupun motorsport di Indonesia pastinya. Inilah dia, terlihat ada 5 pebalap ataupun 6 pebalap yang saling beriring-iringan di grup yang pertama ataupun barisan yang pertama hadirin. Kita tunggu, baru saja 1 lap dan sejauh ini best time dari para pebalap-pebalap lainnya nampaknya diambil oleh pebalap terdepan pastinya, yaitu adalah Sabian Fatul Ilmi dengan 2 menit 11.266 detik. Itulah dia waktu yang sudah ditorekan. Valera Octavianus harus berhati-hati karena Dana Diaksa berada di barisan terdepan. Valera sejauh ini masih berada di urutan ketujuhnya hadirin sekalian dan terlihat dengan sangat baik. Inilah dia rombongan yang ada yang terjatuh. Nomor 16 sepertinya. Sayang seribu sayang. Salah satu pebalap harus terjatuh di sana, yaitu adalah Syafi. Syafi harus terjatuh. Dari pebalap kita kali ini, Syafi harus bisa menerima bahwa dia harus terjatuh di ujung sana. Teman-teman terlihat bahwa mereka begitu tenang untuk bisa menyelesaikan aktivitas mereka. Syafi yang benar-benar terlihat dari supir racing timnya kali ini kembali lagi ke barisan terdepan. Ada livery yang berbeda, 2 garpu tala berada di depan dan 1 Suzuki berada di urutan ketiganya. Tikungan krusial, tikungan keramat dari Pertamina Mandalika International Circuit dari turn 16 dan juga turn 17 ataupun tikungan 16 dan juga last corner dari sirkuit ini. Ya, menusuk kembali dan kali ini mencari peruntungan di slipstream dengan nomor start 260 Dana Diaksa Wida Pangestu. Nampaknya dia bisa menjadi ancaman untuk Valera Octavianus karena selisih poin hanya 1 poin saja teman-teman semuanya. Inilah dia, kita tunggu sesaat lagi siapa yang menjadi terbaik daripada yang terbaik dari kelas ini. Akankah Dana Diaksa ataukah Valera ataukah pebalap-pebalap yang lainnya hadirin sekalian. Inilah dia, terlihat baik. Saling silih berganti, ada yang terjatuh kembali di ujung sana. Rekan-rekan Marshall, salah satu hero kita dari dunia balapan yang saya begitu bangga oleh rekan-rekan Marshall dari asli tuan rumah, asli lokal Marshall dari kota Lombok, dari provinsi NTB pastinya. Pada saat MotoGP kemarin mereka begitu luar biasa kerjanya, satset dan begitu baik dengan performa terbaik mereka. Ilmu-ilmu yang didapatkan dan kali ini kembali ke jalannya balapan. Rombongan yang begitu ramai, nampaknya ada tamu tidak diundang. Rombongan yang begitu ramai berada di belakang. 1 pebalap mengawal dengan sangat cepat berada di depan. Siapakah gerangan antara Fadil Algasani ataukah dengan nomor 260 Dana Diaksa memimpin barisan terdepan. Dia ingin melepaskan perangkap yang sangat luar biasa tajamnya, di mana yang sudah berada di belakang ada Fadil Algasani dengan Renaldi Junior dan juga ada Aldiansyah Pratama teman-teman. Sabian Fatul Ilmi mulai menusuk juga, ingin merasakan bagaimana serunya berkutat berada di barisan terdepan. Inilah dia 2 jagoan dari tim yang sama antara dari Yamaha Yamalup Aditama SCM NHK dan juga Aditama SCM NHK juga di sini akan menutup bagaimana balapan kita terjadi sesaat lagi, di mana 6 laps akan kita selesaikan hadirin sekalian. Lagi dan lagi saya selalu melihat livery Suzuki GSX 150 di sana hadirin, the one and only begitu mencolok dengan
livery dari event-event sebelumnya seperti MotoGP pada saat beberapa tahun yang lalu. Dan kali ini inilah dia mulai ditutup celahnya untuk duo dari Yamaha. Hadirin sekalian, Dana Diaksa dan juga Sabian Fatul diganggu oleh pergerakan dari sang Suzuki Aldiansyah Pratama dan diikuti sertakan dengan nomor start 38 berada di urutan keempatnya. 38 Bintang Pranata Sukma berdendang mengikut sertakan, dirinya berada di urutan keempat. Lihat hadirin, ya memasuki R1 ataupun cornering pertama dari Pertamina Mandalika International Circuit. Dimasukkan saja posisinya, overtaking yang sangat cantik dari Aldiansyah Pratama. Hadirin, inilah dia, sama persis skema dari jalannya balapan kita. Semua membuat rombongan, semua membuat tumpukan-tumpukan. Saya belum bisa memprediksi siapa yang akan menyentuh finish terlebih dahulu karena persaingan antara Aldiansyah Pratama, Dana Diaksa dan juga Sabian Fatul begitu kuat sampai 3 lap sudah berjalan. Sedangkan Bintang Pranata Sukma, jagoan dari kepakan sayap di sini, muncul dari belakang dan juga ada ditemani oleh Muhammad Badli Ayatullah dengan agak sedikit melebar dan keluar 2 pebalap kita di sana. Hadirin sekalian, namun kita kembali lagi back on the track. Lihat dari 2 ataupun keseluruhan pebalap kita di sini. Kali ini kepakan saya berada di depan dengan livery merah putih birunya dan namun nampaknya melakukan overtaking. Mengambil dari sisi luar sepertinya dengan Aldiansyah Pratama. Begitu cantik. Oke, mengontrol dari gravel yang tidak bisa dia sedikit hindari, namun dia tetap berada di barisan terdepan untuk Aldiansyah Pratama. Kali ini Sabian Fatul Ilmi dan juga Bintang Pranata Sukma. Ada orang-orang ataupun anak-anak muda yang kembali merasakan. Hadirin sekalian, side by side di sini hadirin sekalian. Di mana? Oke, terlihat keunggulan dari KSX 150 ini hadirin. Nampaknya harus sedikit digeser, perubahan posisi lagi dan lagi. Inilah dia, siapakah gerangan antara Rafael Castillo atau ke Fadil Musyafi atau ke Giovanni Cornelius Gani yang ikut meramaikan di barisan terdepan. Inilah dia pebalap-pebalap yang mayoritas yaitu adalah berusia 14 sampai 13 ataupun 13 sampai 14 tahun. Kita tunggu saja, ada nama seperti Raka Bima Saktiansyah yang dimana mengunci juara umum untuk VIM Mini GP untuk berangkat nantinya ke Spanyol di bulan November nantinya hadirin. Dan inilah dia, kepakan sayap ditempel oleh tajamnya tusukan dari Renaldi Junior menggunakan Yamaha 15 ya hadirin sekalian. Bintang mendominasi di 2 laps terakhir ini dan nampaknya speed on the speed. Nampaknya Suzuki GSX yang menggunakan Suzuki sendiri saja yaitu Aldiansyah Pratama kembali lagi menusuk. Yes, blocking yang sangat cantik. Kembali lagi livery yang berbeda, Bintang Pranata Sukma dan juga satu lagi ada Giovanni Cornelius Gani. Super Gio muncul dari belakang. Pebalap berasal dari Pulau Sumatera ini dengan nomor startnya 3. Saya sedikit memberikan wejangan bahwa lebih tenang lagi Giovanni, rezekimu akan menanti di depan sana. Dan kali ini apakah peruntungan untuk Giovanni pecah telurnya untuk podium di event kita kali ini dari Pertamina Mandalika Racing Series akan terbayarkan di last round ataupun grand finale dari kelas kita Junior Sport 150cc under 15 tahun. Terlihat ada beberapa pebalap, ada sekitar 10 bahkan sampai 15 pebalap yang memiliki kans yang sama hadirin sekalian. Sangat sengit di 4 laps tersisa. Belum ada siapa yang akan bisa saya sebutkan nama yang lebih spesifik. Masuk lagi Bintang ke dalam, mengganggu dari Dania Diaksa di sana, ataukah dari Sabian Fatul Ilmi, di mana Sabian dan juga Dania Diaksa menghindari kontak sepertinya dari jagoan kita dengan nomor 167-nya di sana hadirin sekalian. Oke, inilah dia. Dan kita tunggu dan kita lihat bersama-sama menjadi saksi. Mereka lah yang di ke depan nanti mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan akan mewakili Indonesia. Dan kali ini memasuki tikungan yang ke-14, terlihat dengan sangat baik layout ataupun track kita di sana. Oke, track digital kita begitu baik. Mereka akan segera menuju ke tikungan 15, 16 dan 17 dari Pertamina Mandalika International Circuit. Memasuki 4 lap lagi perjalanan, mereka sudah setengah jalan hadirin. Yes, disinilah dia momen krusial untuk bisa melakukan overtaking. Merah-merah kuning sedikit terlihat dengan sangat jelas siapakah antara Dana Diaksa dan juga Sabian Fatul Ilmi. Kita tunggu hadirin sekalian. Terlihat dengan baik. Renaldi Junior juga tidak ingin diam begitu saja. Valera juga tidak ingin diam begitu saja. Dan dia sekarang berada di urutannya yang ke-7. Raka Bima Saktiansyah menusuk di lap-lap terakhir. Inilah dia Abimanyu dari kamera onboard yang terlihat dengan sangat jelas. Oke, sedikit senyum-senyum.
lebih maju, dan ayah Anda tercinta juga menemani di sana. Mekanik juga menemani di sana, di mana Abimanyu masih memiliki kans yang sama, berada di urutan ke-14-nya. Dan kali ini terlihat dengan baik bahwa peserta dengan nomor 157 Fadil Musyafi dari ataupun menggunakan motor Yamaha-nya di sana R15 yang dia gunakan, tidak ingin diam begitu saja, ingin merasakan juga seperti apa bisa memimpin rombongan pebalap-pebalap muda-muda hebat dari Indonesia pastinya. Saling side by side membuat 4 baris sejajar di sana hadirin sekalian, dan inilah dia ada yang cutting the line. Amat sangat disayangkan, semoga saja tidak mengenai penalti ataupun sedikit hukuman dari pimpinan-pimpinan perlombaan kita hadirin sekalian. Dan terlihat dengan sangat baik ada satu Honda di sana, menghindari, hampir saja ada gesekan terjadi. Siapa kegerangan, apakah itu Bintang Pranata Sukma ataukah dari pebalap kita Raka Bima Saktiansyah yang berada di depan kali ini. Masih memiliki kans yang besar, di mana 3 laps lagi. Kali ini dengan livery yang berbeda. Yes, dengan livery yang berbeda, merasakan juga bahwa dirinya ingin merasakan di barisan terdepan. Inilah dia pebalap kita yang begitu tenang. 345 Muhammad Bagli Ayatullah menggunakan Honda CBR 150R di sini hadirin sekalian. Oke. Apakah pasukan-pasukan Garputala ini akan dikepakkan sayapnya untuk bisa dipukul mundur? Apakah nantinya tajamnya hampir saja terjadi kontak di tikungan yang cukup krusial di sini hadirin sekalian, melakukan hard braking-nya, leg braking, drop speed, dan kali ini memacu kembali untuk transisi gear untuk bisa naik kembali mendapatkan RPM yang terbaiknya. Dan kali ini sendirian saja, benar, yes, 345 Muhammad Bagli Ayatullah, let's go. Dan kali ini dengan tim dari Sabian teman-teman, yang dimana ayah tercinta menyaksikan secara baik, Sabian masih tetap berada di urutan kelimanya. Dan kali ini terlihat dengan begitu tenang bahwa Bintang kembali lagi menusuk di lap-lap terakhir dengan nomor 345 juga menemani di urutan keduanya. Jagoan-jagoan dari Honda mengapit tajamnya dari Garputala yang sendirian saja berada di urutan barisan terdepan. Contohnya seperti dari Rinaldi Junior, Sabian Fatul, dan juga saya tidak melihat Daniel Diaksa yang berada di urutan ke-13 yang cukup jauh melorotnya di sini hadirin sekalian, karena terlihat sang rival terberatnya seperti Valera Octavianus untuk bisa memperkokoh dan juga mematenkan posisi poin demi poin harus tepat berada di depan dari Valera Octavianus. Terlihat perubahan posisi kembali, mereka bisa melakukan kontrol dengan sangat baik, safe dari right dengan sangat tenang hadirin sekalian. Dan inilah dia ada yang mengambil dari sedikit dalam sana, dan terlihat baik dari Bintang Pranata Sukma, dia tetap disiplin, tetap konsisten berada di urutan pertamanya. Dan inilah dia Suzuki kembali lagi hadir di depan hadirin sekalian, menyisakan 2 laps lagi. Kita tunggu di mana semuanya pastinya sudah tidak sabar menyaksikan dan juga menunggu siapa yang akan menjadi terbaik daripada yang terbaik para pebalap-pebalap kita di sini hadirin sekalian. Total ada 6 race yang akan kita saksikan. Inilah dia kelas pembuka yang sangat manis dari Junior Sport 150cc under 15 tahun dan memasuki tikungan 14 dari Pertamina Mandalika International Circuit. Mengikuti pergerakannya, rombongan melakukan slipstreaming, saling side by side, ada 4 motor saling memperebutkan posisi pertama. Siapa yang lebih unggul? Ada berwarna merah di sana, nampaknya seperti Renaldi ataukah Sabian ataukah kembali Dana Diaksa maju merangkak naik lagi. Yes, tikungan U-turn ataupun U-turn cornering kita yang begitu tajam, begitu tenang para pebalap-pebalap kita di sini dengan speed yang bisa mereka jaga, dengan ketenangan yang mereka bisa atur. Dan kali ini Renaldi Junior berada di urutan pertamanya hadirin sekalian dan menyisakan last lap. This is last lap for Junior Sport 150cc under 15 years old pastinya teman-teman semuanya. Kita akan tunggu siapa yang menjadi terbaik, dan pastinya sudah tidak sabar mereka akan sedikit lebih agresif dari pergerakan-pergerakan lap yang di awal sampai finish nantinya. Yes, kita tunggu. Tikungan pertama sudah beres, memasuki tikungan yang kedua dan tikungan yang ketiga dari sirkuit ini. Overtaking yang sangat halus dari pebalap kita yang sedari tadi tidak pernah muncul kehadirannya, yaitu adalah Rafael Castillo. Rafael Castillo ingin mengunci posisi keduanya sepertinya, membayang-bayangi Renaldi Junior dengan nomor 157. Namun pebalap yang seperti yang lainnya akan muncul membawa ancaman yang berada di barisan terbelakang dan barisan yang terbelakang. Kita tunggu
memasuki tikungan dari R ataupun cornering, tikungan yang ketujuh, tikungan yang ke-8, tikungan krusial. Mereka harus melakukan rolling speednya di sini hadirin, hanya melakukan angkat sedikit ataupun buang sedikit gasnya untuk bisa tetap merasakan kondisi. Ada yang mengambil dari dalam sepertinya Bintang Pranata Sukma dengan begitu baiknya juga. Satu lagi hadir dengan nomor 345 Muhammad Badli. Sedikit melebar seperti jagoan dari Honda di sana hadirin. Dan nomor startnya 13 dan terlihat kembali lagi masuk ke dalam track, back on the track untuk bisa mengambil posisi demi posisi. Tersisa dari 4 tikungan lagi, kita akan mendapatkan sang juaranya, pembalap yang akan menjadi terbaik di kelas Junior Sport 150cc race yang pertama. 3 pembalap terbuka di sini hadirin, Bintang Pranata dan juga ada Muhammad Badli yang akan menemani. Kali ini datang juga dari belakang. Siapakah gerangan? Apakah itu Gio ataupun pembalap-pembalap yang lainnya? Seperti pembalap-pembalap yang kita tunggu kehadirannya untuk bisa meramaikan, atau ke Ziven Rozul. Kita tunggu sesaat lagi hadirin sekalian. Dan inilah hampir saja kehilangan kendali Ziven Rozul. Terjatuh pembalap-pembalap kita, like a domino, harus terhempas di sana. Dan inilah dia pembalap. High side saja, sayang 1000 sayang untuk Bintang sepertinya hadir sekalian. Mengetuk-ketukkan aspal dan inilah dia sang terbaik pertama kita. Renaldi Junior, Valera Octavianus, Muhammad Badli Ayatullah dan juga Ziven Rozul terbaik yang keempat, Rizky Yeha. Dan inilah dia sedikit replay. Mereka agak sedikit tegang di sana dan high side saja di sana hadirin. Terhempas para pembalap-pembalap kita. Sayang 1000 sayang, harus terjatuh di 2 sektor ataupun 2 tikungan terakhir ataupun dan juga ada 1 tikungan yang terakhir dari Bintang Pranata Sukma. Selebrasi yang begitu apik dari Renaldi Junior. Inilah dia terbaik pertama kita teman-teman. Renaldi Junior menjadi terbaik yang pertama. Yes, Renaldi Junior menjadi terbaik yang pertama dan dengan nomor start 57-nya Renaldi Junior, dan terbaik yang kedua adalah Valera Octavianus dan terbaik yang ketiga adalah Muhammad Badli Ayatullah. Sesaat lagi kita akan berjumpa di Park Ferme dan juga di podium seremoni. Tetap bersama dengan kami. Kita akan lihat para jagoan-jagoan menuju ke Park Ferme. Yeay, selebrasi yang indah dari Renaldi Junior.
Baiklah hadirin sekalian, mereka sudah bersiap di Park Firm di sini, di mana mereka melakukan selebrasi bersama dengan tim Valera luar biasa, Barley luar biasa, Renaldi Junior. Oke, sesaat lagi kita akan segera melakukan prosesi dari interview, tanya jawab. Yawan Cahaya juga hadir di sini. Yawan Cahaya luar biasa. Dari Zier pastinya luar biasa. Zier ngeri. Disupport langsung oleh pembalap-pembalapnya Alfi Husni. Badaru juga memberikan applause. Memberikan congrats langsung di sana. Dan saya sesaat lagi akan mengundang untuk terbaik ketiga sedikit bercicat bersama dengan saya, yaitu adalah Barley. Boleh kesini Barley, sebentar kita ngobrol-ngobrol. Selamat Barley dari PKJU, boleh berikan applause untuk PKJU. Nice Barley, kamu di 3 lap terakhir luar biasa, tusuk menusuk kamu lakukan. Siapa yang paling berat rivalmu pada saat jalannya tadi race? Ya, kalau rival sih nggak ada yang berat, cuman strategi harus diubah tiap lap. Soalnya makin lap makin ganas. Mungkin ada yang pengen kamu ucapkan untuk tim ataupun para orang tuamu? Ya, saya terima kasih oleh PKJU dikasih kesempatan buat balap di Mandalika ini. Karena balapan di Mandalika ini pertama. Terima kasih sih orang tua di kampung yang selalu mendoakan dan mendukung. Pertama kali balapan di Mandalika langsung juara. Congratulations. Oke, Barley, terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat. Dan kali ini untuk terbaik kedua dari timnya JPNW Betar Racing Team, yaitu adalah Valera Octaviano. Sini. Valera, begitu luar biasa perjuanganmu di lap-lap awal. Kamu agak sedikit tercecer di belakang, namun di lap terakhir kamu menerapkan gaya berkendara yang lebih agresif. Mungkin ada sepatah dua kata dari Valera untuk bisa mempertahankan juara umummu. Ya, saya harus mendapatkan poin terus agar bisa poinnya menambah, biar musuh-musuh poinnya jauh dari saya agar saya bisa jadi juara umum. Mungkin ada sepatah dua kata untuk timmu JPNW di sana. Ya, terima kasih JPNW sudah support saya sampai saya bisa podium balapan di Mandalika. Terima kasih banyak Valera, selamat. Saat lagi kita akan berjumpa di podium seremoni. Silakan kembali ke tempat. Dan terbaik pertama kita, inilah dia dari timnya Yamaha Malup Zier 11 HP 969 RBT 34 ARL The Stroke. Inilah dia Renaldi Junior. Renaldi, kamu luar biasa di 5 lap terakhir. Kamu selalu konsisten berada di barisan terdepan. Apa rahasia dari Renaldi Junior? Ya, saya tetap tenang dan yakin, percaya kepada motor, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim, bos, manajer, apalagi kedua orang tua saya yang telah datang, Mas Alfi, terima kasih ayah, semua yang telah mendukung. Dan ini kado buat mama saya yang berulang tahun. Mamamu berulang tahun hari ini? Hari ini langsung dikasih hadiah spesial dari Renaldi Junior. Zier, tepuk tangannya mana Zier? Nice. Oke, terima kasih Renaldi. Boleh langsung naik ke atas. Itulah dia teman-teman semuanya, sedikit cincet dari Park Firm. Para juara-juara kita dari Junior Sport 150cc under 15 tahun. Sesaat lagi saya akan segera naik ke atas untuk podium seremoni. Let's go.
Baiklah diri sekalian, kita akan melakukan prosesi dari podium seremoni untuk Junior Sport 150 cc under 15. Saya panggilkan Bapak Iksan dari AOP untuk bisa nantinya menyerahkan piala, dan juga perwakilan dari Pertamina, Bu Diva, Mela Ardelia. Oh oke, sebentar ya Bu. Oke, Bapak Iksan, kita tunggu kehadirannya di podium seremoni sesaat lagi. Boleh naik ke atas. Kembali lagi kami panggil Bapak Iksan, Muhammad Iksan dari AOP. Silakan untuk naik ke atas ke podium seremoni. Terima kasih banyak. Baiklah, karena kita untuk mengefisiensikan waktu, jadi kita akan langsung membagikan piala di sini hadirin sekalian. Saya undang untuk terbaik ketiga dari Junior Sport 150 cc under 15 tahun dengan timnya Honda BKJU Gordon Mulvi, Pride RCB Proliner Pirelli NHK Kayaba Triple S. Inilah dia dari Sulawesi Selatan, Muhammad Badli Ayatullah. Silakan Badli. Pirelli Girl, terima kasih banyak. Badli 3 ya, oke. Dan terbaik kedua, inilah dia dari timnya JPNW Betar Racing Team. Poin semakin melebar, jatuh kepada Valera Octavianus, Jawa Tengah. Valer, siap, mantap, kamu terbaik kedua. Dan terbaik pertama, yang memberikan kado spesial untuk mama tercintanya dari timnya Yamaha Yamalup Sierra 11 HP 969 RBT 34 ARL The Slow 55. Inilah dia, Renaldi Junior. Dan saya juga mengundang untuk manajer dari tim Zier, Mr. Yawan Cahaya di sini untuk bisa bergabung menemani Renaldi. Terima kasih banyak Yawan, luar biasa, boleh ditemani nantinya. Dan saya akan mengundang untuk terbaik ketiga memberikan piala untuk Badli, yaitu adalah dari pihak Mandalika Grand Prix Association, Bapak Tri Agung. Silakan langsung menuju ke terbaik ketiga kita. Terima kasih banyak Bapak Tri Agung. Terbaik ketiga terlebih dahulu untuk Badli yang berada di sebelah kanan. Terima kasih banyak. Oke. Sudah ada Mas Doni Tata juga, selamat datang, selamat hadir. Nemenin Valera ya? Siap, terima kasih. Oke, Badli, congratulations untuk terbaik ketiganya. Dan inilah dia merchandise dan juga pastinya goodie bag. Bapak Agung boleh sedikit melipir sebentar. Dan terbaik kedua saya akan undang Ibu Diva Mela Ardelia selaku dari Corporate Brain PT Pertamina Persero untuk menyerahkan piala terbaik kedua, terbaik pertama, dan juga untuk manajer untuk perwakilan Zier. Silakan. Oke. Silakan Ibu untuk terbaik kedua terlebih dahulu, betul? Yes, silakan pialanya dan juga boardnya di sana bersama dengan bingkisan ataupun pastinya dari sponsor kita juga di sini hadirin dari Carglass, bertuliskan Carglassnya. Terima kasih. Oke, terbaik pertama kita tunggu untuk pialanya sebentar. Oh, ada helm dari Sirkon Taichi. Terima kasih banyak supportnya dari Carglass Group. Dan juga masih menunggu untuk terbaik pertamanya, sedang diambil pialanya untuk jagoan dari Zier di CD. Mana suaranya untuk Renaldi Junior? Ngeri, Renaldi Junior, mana pialanya boleh? Siap, terima kasih banyak. Oke, langsung ke ibu itu. Oke, Ibu Diva terlebih dahulu diberikan. Terima kasih banyak. Untuk Pirelli Girl kita hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati melangkah. Oke, terima kasih banyak. Dan piala untuk manajer nantinya harap dipersiapkan di belakang dan mendapatkan helm Sirkon juga di sini. Manajer kita dari timnya Yamaha Yamalup Zier 11 untuk Mr. Yawan Jaya, piala